Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, ketegangan antara Israel dan Iran mulai mereda setelah kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran melalui gencatan senjata. Kesepakatan ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk memulihkan keadaan pasca konflik bersenjata yang berlangsung selama 12 hari. Namun, situasi tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas, terutama oleh Israel yang justru kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Gaza. Serangan terbaru ini jauh lebih masif dibanding sebelumnya, menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa, khususnya di kalangan warga sipil. Sementara serangan terhadap Gaza berlangsung, Israel dihadapkan pada permasalahan internal yang tidak kalah serius. Bentrokan terjadi di dalam negeri, di mana sebagian warga sipil secara tiba-tiba melawan pasukan militer mereka sendiri, yakni IDF. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan kondisi sosial yang rapuh, tetapi juga menjadi sinyal bahwa situasi domestik Israel tengah berada dalam titik krisis. Faktor yang memicu konflik internal ini tidak lepas dari dinamika panjang konflik Israel-Palestina, terutama terkait Gaza dan tepi barat. Kebijakan keras Israel seperti blokade terhadap Gaza, pembangunan permukiman ilegal, serta operasi militer berulang telah lama menuai kecaman masyarakat internasional. Meski demikian, kecaman itu tak cukup untuk menghentikan aksi-aksi Israel yang terus berlanjut, bahkan meluas ke Iran tahun ini. Berbeda dari Gaza, Iran menunjukkan perlawanan yang jauh lebih terorganisir dan kuat, memaksa Israel menghadapi tekanan besar hingga akhirnya bersedia menerima gencatan senjata. Di balik kekuatan militer yang selama ini ditunjukkan, Israel kini dihadapkan pada persoalan serius di dalam negeri. Ketegangan sosial dan politik kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat terbelah ke dalam berbagai kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan, memperlihatkan ketidakstabilan yang semakin sulit dihindari. Di tengah situasi politik yang semakin memanas, Israel saat ini menghadapi konflik internal yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan pandangan yang saling bertentangan. Kelompok ultra-ortodoks, nasionalis sayap kanan, dan kaum liberal sekuler terus berselisih terkait sejumlah isu krusial seperti kebijakan terhadap Palestina, penerapan hukum agama, serta hak-hak minoritas. Ketegangan tersebut mencapai titik kritis pada tahun 2024 ketika gelombang demonstrasi besar-besaran melanda kota-kota utama, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul, yang paling menjadi sorotan adalah aksi pemberontakan sebagian warga yang menentang serangan militer Israel terhadap Gaza. Kelompok ini berpendapat bahwa agresi tersebut tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, tetapi juga meningkatkan risiko konflik berkepanjangan yang akan membahayakan masa depan warga negara mereka sendiri. Kekhawatiran ini akhirnya terbukti ketika perang saudara pecah di dalam negeri, tepat setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Iran diumumkan. Alih-alih situasi menjadi lebih kondusif, gelombang protes dan pemberontakan justru semakin meluas. Sasaran utama para demonstran kali ini adalah tentara Israel atau IDF. Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan bagaimana sekelompok pemberontak secara tiba-tiba menyerang pasukan IDF yang saat itu tengah bersiap untuk melakukan operasi militer ke Gaza. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan IDF kewalahan, bahkan beberapa kendaraan militer dilaporkan terbakar akibat insiden tersebut. Peristiwa ini menjadi catatan penting, mengingat sangat jarang terjadi tentara Israel diserang oleh rakyatnya sendiri. Banyak kalangan memandang bahwa gelombang pemberontakan ini tidak lepas dari penolakan sebagian warga terhadap kebijakan militer Israel di Gaza. Mereka khawatir tindakan tersebut akan semakin merusak reputasi Israel di kancah internasional, terutama karena selama ini warga Israel kerap mendapat penolakan saat berkunjung ke negara-negara lain, khususnya negara-negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina. Di tengah situasi genting ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk sementara berhasil menghindari jerat hukuman berat yang sempat mengancamnya. Namun, gejolak yang terjadi di dalam negeri menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Israel ke depan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, yang justru berpotensi mengguncang stabilitas negara secara lebih dalam. Di balik serangkaian serangan yang terus dilancarkan Israel, nama Benjamin Netanyahu selalu berada di garis depan sebagai sosok yang paling bertanggung jawab. Seluruh kebijakan strategis, termasuk keputusan untuk memulai perang dengan Iran, sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Namun saat ini Netanyahu tidak hanya harus bergelut dengan tekanan internasional akibat konflik militer, tetapi juga menghadapi tuntutan hukum yang serius di dalam negeri. Berbeda dari tuduhan kejahatan perang yang kerap disuarakan oleh komunitas internasional, kali ini Netanyahu dihadapkan pada dakwaan korupsi. Jika terbukti bersalah, konsekuensi hukumnya sangat berat, bahkan membuka kemungkinan hukuman mati melalui eksekusi gantung.
Meski demikian, posisi Netanyahu untuk sementara masih relatif aman, terutama setelah intervensi politik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Netanyahu, bahkan meminta agar proses persidangan terhadap sahabat lamanya itu ditunda. Dalam pernyataannya kepada media, Trump mengecam keras langkah hukum yang diambil terhadap Netanyahu. Menurutnya, tindakan jaksa penuntut di Israel sudah tidak terkendali, dan ia menilai hukuman berat terhadap Netanyahu merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk melindungi dan mendukung Israel, sehingga dia tidak akan tinggal diam melihat Netanyahu terancam hukuman berat. Sementara itu, sikap yang berbanding terbalik datang dari Iran. Pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei, justru mendukung penuh agar Netanyahu dijatuhi hukuman mati. Dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters, Khamenei menegaskan bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan atas kejahatan yang telah dilakukan Netanyahu. Bahkan, Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, meskipun Khamenei menganggap itu belum cukup untuk memberikan efek jera kepada para pemimpin yang ia sebut sebagai kriminal. Ketegangan antara Israel dan Iran pun semakin memanas dengan adanya laporan mengenai pengiriman mata-mata Iran ke wilayah Israel. Salah satu yang menjadi sorotan adalah misi rahasia yang melibatkan agen bernama Roy Mizrahi. Mata-mata ini dikabarkan mendapat tugas untuk melancarkan serangan bom terhadap kediaman Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Namun, operasi tersebut gagal sebelum mencapai target. Situasi ini semakin memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas politik dan keamanan Israel di tengah tekanan dari luar dan dalam negeri. Sementara Netanyahu berupaya bertahan dari tuntutan hukum yang menjeratnya, ancaman dari Iran dan konflik internal terus mengintai, menjadikan masa depan politik Israel semakin tidak menentu. Informasi mengenai rencana pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, diungkapkan oleh salah satu media lokal terkemuka di Israel. Dalam laporan yang disiarkan Channel 12, disebutkan bahwa tersangka bernama Roy Mizrahi, pria berusia 24 tahun, diketahui meletakkan bahan peledak berkekuatan tinggi di sekitar kediaman Katz di kota Faraahi. Aksi tersebut merupakan bagian dari skenario yang diduga dirancang oleh Iran untuk menghabisi pejabat tinggi Israel tersebut. Namun, yang mengejutkan publik adalah fakta bahwa Roy Mizrahi ternyata merupakan warga Israel asli. Temuan ini menimbulkan kehebohan karena menunjukkan bahwa ancaman terhadap Israel tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Keputusan Mizrahi yang diduga membelot ke pihak Iran dan terlibat dalam misi untuk menghancurkan para elit politik negaranya, memunculkan spekulasi mengenai keterkaitannya dengan kelompok pemberontak dalam negeri. Besar kemungkinan Mizrahi adalah bagian dari segelintir warga Israel yang menentang kebijakan militer pemerintah, khususnya terkait operasi di Gaza maupun konflik dengan Iran. Rangkaian peristiwa ini semakin menambah daftar panjang persoalan yang harus dihadapi Israel setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Situasi dalam negeri yang kian tidak stabil ditambah dengan infiltrasi dan ancaman dari pihak luar, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Israel ke depan jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik terbuka antar negara.